Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat kembali bersekutu satu dengan yang lainnya, dan kita bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Tapi saya percaya setiap kita memiliki hati yang mau beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga harus bersyukur Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya minta kita semua untuk tundukkan kepala kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 117 ayat 1-2. Ibadah pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah Tritunggal atas kita semua. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat pujian mulia, sebab Allah yang kita sembah adalah Raja yang mulia. Biar segala puji, hormat dan kuasa hanya kita berikan bagi Dia. Puji hormat dan kuasa
dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tidak terasa sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020. Tahun ini adalah tahun yang sangat unik karena begitu banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi pada tahun ini. Dan tidak terasa sebentar lagi kita juga akan memperingati hari kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya semua sudah pada sibuk untuk acara-acara Natal yang akan kita lakukan. Sudah pada sibuk latihan, sudah pada sibuk dekor. Begitu banyak kesibukan yang kita miliki, yang kita lakukan pada saat kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan. Tetapi seperti yang kita ketahui, tahun ini kita sudah kehilangan kesibukan-kesibukan tersebut. Tetapi kita bersyukur, kita bukan kehilangan, Tuhan hanya menundanya saja. Sesungguhnya, apakah makna Natal akan berkurang ketika tidak ada ataupun tidak bisa melakukan ataupun tidak bisa mempersembahkan acara yang biasa kita lakukan? Setelah saya berpikir dan saya renungkan, tahun ini menjadi tahun yang sangat luar biasa yang mungkin akan kita kenang sepanjang masa hidup kita. Karena kita tahu bahwa Natal yang sesungguhnya bukan hanya saja fokus kepada acara, tetapi fokus utama kita adalah kita menyambut kelahiran Tuhan di dalam dunia ini. Di mana kita juga harus tahu bahwa tujuan Tuhan datang ke dunia supaya untuk menyelamatkan kita. Dan tujuan dan makna Natal yang utama adalah kita memberikan kabar sukacita kepada seluruh dunia bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kita punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Apakah kita masih tetap akan memberitakan kabar Natal walaupun tidak ada acara di dalam acara Natal? Yang perlu kita lakukan adalah kembali kepada apa yang menjadi makna Natal sesungguhnya, yaitu memberitakan kabar sukacita. Kiranya setiap kita kembali mengenang akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Natal itu adalah lahir dan harus ada di dalam hati setiap kita. Ada tanpa acara pun Tuhan sudah lahir ke dalam dunia ini. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian. Kita mau bersuka cita, kita mau mengenang kembali akan kasih karunia Tuhan, akan kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan semangat. Kita angkat pujian Hai Mari Berhimpun. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Engkau Tuhan. Biar segala pujian dan hormat hanya kami berikan kepada Engkau saja. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Kami masih diberi kesehatan yang baik. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau menggerakkan hati setiap kami. Engkau boleh mengingatkan kami kembali bahwa sebentar lagi kami akan menyambut kelahiran Tuhan. Ya Bapa, ingatkanlah kami apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan, sehingga kami layak menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Ya Bapa, mungkin karena begitu lama kami tidak beribadah di gereja, kami mungkin semakin lesu, kami mungkin semakin malas, tapi biarlah Tuhan ingatkan kami kembali. Siapa Allah yang kami sembah? Engkau adalah Allah yang penuh kasih, tapi Engkau juga Allah yang penuh dengan keadilan, yang akan menghukum setiap dosa kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan terus mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kelahiran-Mu di dalam dunia ini, sehingga kami boleh menjadi manusia yang boleh Tuhan layakkan, sehingga kami boleh datang menyembah, memuji Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa. Pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Aswin. Kiranya Tuhan persiapkan hati setiap kami, supaya kami yang mendengarnya, kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang mungkin sedang dalam kesusahan, yang mungkin sedang dalam pergumulan iman. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan mereka, Tuhan yang terus memberikan harapan kepada mereka, supaya mereka boleh semakin kuat dan semakin taat kepada Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap kami, pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Immanuel. Immanuel ini artinya adalah Tuhan beserta dengan kita. Kiranya kita dapat kembali bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kau yang berkuasa.
Shalom jemaat yang kekasih, jemaat yang ada di Kingmi Tebing. Senang sekali boleh menyampaikan firman Tuhan untuk Natal ya. Dan khususnya juga di tengah-tengah kondisi pandemik Covid yang masih terus menjadi perjuangan kita dan khususnya perjuangan pemerintah ya. Dan biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan ya, kesetiaan, ketabahan, kesabaran di dalam menghadapi pandemik ini. Dan khususnya di dalam Natal ini ya, kita akan kembali merenungkan semua kebaikan dan kasih Tuhan. Jadi senang sekali saya boleh menyampaikan firman Tuhan yang pertama kali juga untuk Natal bagi saudara-saudara sekalian dan juga di tengah-tengah kondisi seperti ini. Nah, sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih hamba boleh bertemu dengan jemaat yang ada di Kingmi Tebing. Bersyukur di dalam suasana Natal kami boleh bersama-sama merenungkan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan karena suasana Natal ini bersamaan dengan kondisi pandemik Covid yang masih terus diperjuangkan oleh negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkenan menolong semua pejabat pemerintah, khususnya gugus tugas, agar mereka terutama diberikan kesehatan dan diberikan koordinasi yang baik, diberikan hikmat oleh Tuhan, agar supaya ada hikmat yang dari Tuhan yang memampukan segenap gugus tugas di dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama boleh tetap membuat kami bersemangat, bersukacita, walaupun ada di tengah-tengah kondisi yang kelihatannya tidak menentu ini. Tetapi kami percaya kepada Tuhan yang adalah Allah yang berdaulat, Allah yang sudah merancang kehidupan ini, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami ingin merenungkan hari kelahiran Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, ke tengah-tengah dunia ini, dan biarlah kesempatan ini kami pergunakan untuk merenungkan semua kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kekasih, saya diberi tema ya, lahirnya Sang Pembaharu. Lahirnya Sang Pembaharu ya. Jadi biarlah kita boleh merenungkan bersama-sama ya makna Natal dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai pembaharu kehidupan kita ini. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Jikalau sudah kita ketemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakan buat kita semua. Dengan judul ya, Lukas pasal 2 ayat 8 dengan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, Bapak Ibu, melalui pembacaan ini kita diingatkan kembali bagaimana awal mula ketika Tuhan Yesus lahir
ke dalam dunia ini. Nah, di dalam bacaan ini kita diingatkan kembali, ya, ada sekelompok gembala di padang gurun yang diberitahu atau mendapatkan berita kelahiran Tuhan Yesus yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel dan juga seluruh bangsa di dunia. Ya, berapa tahun? Itu sekitar 6.000-an tahun. Ya, merupakan waktu yang sangat lama. Ya, melalui sebuah cara Tuhan yang berdaulat, yang memimpin mulai dari Adam sampai kelahiran Tuhan Yesus di Israel. Bapak Ibu, biarlah ini terus mengingatkan kita, walaupun pandemik ini mungkin membuat kita merasa kurang nyaman, merasa takut, ya, dan merasa tidak leluasa, ya, untuk bepergian, tetapi biarlah sukacita Natal, berita Natal yang sekali lagi kita boleh dengarkan ini membuat kita tetap bersemangat, karena memang kehidupan kita ini selalu akan dipenuhi dengan tantangan. Tetapi Tuhan yang kita miliki, yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia adalah Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang terus berkarya sampai kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu mempersiapkan diri, ya, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan lagi yang pertama kali sebenarnya, ya. Karena yang pertama kali sudah terjadi 2000-an tahun yang lalu. Tetapi yang kedua kali kita tidak tahu, kita belum tahu, ya. Tetapi tanda-tanda kedatangan itu memang sepertinya sudah kelihatan. Oleh karena itu, biarlah sebagai jemaat Tuhan yang terus berpengharapan kepada Yesus Kristus kedatangannya yang kedua, kita terus waspada di dalam kehidupan ini. Waspada Bapak Ibu, perhatikan kehidupan ini, karena kita memang dipanggil dari dunia ini, ya, dipanggil keluar dari dunia ini, kemudian diutus lagi ke dalam dunia ini. Untuk apa? Bukan untuk hidup nyaman saja di dalam dunia ini, tetapi untuk hidup bersaksi bagi Kristus, ya. Nah, di dalam kesempatan ini dengan tema lahirnya Sang Pembaharu, saya ingin mari kita merenungkan, ya, Natal ini kita merayakan apa sebenarnya? Kita kembali merenungkan itu, ya, Bapak Ibu. Natal ini kita merayakan apa? Jadi saya ingin kita merenungkan di dalam kesempatan Natal tahun ini, ya, 2020, ya. Mari kita merenungkan 3 hal yang sangat penting. Ya, 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah merayakan kelahiran Yesus Sang Pembaharu. Ini memang kita harus terus-menerus merayakan, mengingat, ya, dan selalu mengenang, tetapi tidak berarti berhenti lalu berpaling, tetapi kita terus menuju ke depan. Ya, kenapa kita perlu merenungkan kelahiran Sang Pembaharu? Kenapa kita harus memakai kata Sang Pembaharu? Ya, lahirnya Sang Pembaharu artinya ada sesuatu yang dikaryakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus fokus kepada Sang Pembaharu kita. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sekarang ini punya handphone yang canggih, ya. Kita semua setiap saat, ya, tidak seperti dulu, ya, sebelum ada handphone, apalagi Android. Kalau kita mau foto, kita harus punya kamera. Tetapi sekarang ini kita sudah punya Android handphone yang di dalamnya sudah ada kamera, dan semakin canggih Bapak Ibu, semakin canggih. Ya, saya harus menyatakan sebuah kekaguman, ya, kepada sebuah karya anak manusia dengan lahirnya handphone Android, ya, yang punya kamera yang luar biasa canggih, ya, begitu, ya. Sehingga setiap saat kalau kita mau selfie, apalagi sekarang ini kita mau ambil foto apapun, ya, kita sudah bisa mengambil langsung, ya. Nah, penting sekali ketika kita foto, ya, Bapak Ibu, kita harus fokus. Nah, luar biasa sekali sekarang ini kamera itu otomatis fokusnya
fokus otomatis begitu ya. Dia langsung diarahkan, kamera langsung diarahkan kepada suatu objek dan kemudian dia langsung berfokus sendiri begitu. Tinggal kita jepret saja. Lalu semuanya itu tersimpan di dalam kamera memori kita. Ya, dan sedemikian mudahnya. Tetapi saya ingin mengatakan begini, fokus. Kalau tidak fokus, saya percaya kita akan mengulang, Bapak Ibu ya. Dan itu pun luar biasa sekali. Dulu kalau saya masih ingat ketika pakai kamera yang masih belum digital ya, manual, dan kemudian kalau mau cuci, mau cetak itu mesti ke toko Fujifilm begitu ya. Dan itu betapa susahnya Bapak Ibu ya. Karena kita waktu mengambil atau mau merekam sebuah objek, kita harus lakukan baik-baik. Karena kenapa? Karena tidak bisa diulang Bapak Ibu. Beda dengan sekarang ini kamera yang kita miliki di dalam handphone Android itu. Kita bisa foto lalu kita lihat hasilnya, oh kurang bagus, kurang begini, kurang begitu. Foto lagi, mau sampai puluhan kali juga nggak apa-apa, mau ratusan kali juga nggak apa-apa. Mengapa? Karena sudah canggih, karena memorinya cukup, karena bisa dilakukan oleh alat itu sedemikian mudahnya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi kita sedemikian canggihnya alat itu sehingga sekarang ini serba mudah Bapak Ibu. Fokus, tapi fokus itu penting Bapak Ibu. Demikian juga di dalam kelahiran Sang Pembaharu, Yesus Kristus yang kita rayakan di bulan Desember ini. Kita harus fokus Bapak Ibu. Bukan lagi fokus kepada diri kita sendiri, tetapi fokus kepada Kristus. Saya percaya kita mudah sekali ya teralihkan dari fokus kita Bapak Ibu. Saya ceritakan sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Ada sebuah keluarga yang mau merayakan Natal sekaligus merayakan ulang tahun anaknya yang berusia 3 tahun ya, sekitar 3 tahun begitu. Jadi seorang anak yang saya kira sudah lincah-lincahnya ya, dan keluarga ini mau merayakan ulang tahun sekaligus Natal dengan mengundang teman-teman dan kenalan dan family-family. Akhir singkat cerita, malam itu tiba, semua tamu berdatangan, dan karena ini kejadiannya adalah ceritanya di Eropa, Bapak Ibu, kalau biasanya Desember itu adalah musim dingin, semua tamu yang datang itu pasti pakai mantel ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya tuan rumah harus menyediakan satu tempat ya, dan kebetulan tuan rumah ini menyediakan kamar di atas ya, untuk menyimpan mantel-mantel ini. Dan yang luar biasa, setiap tamu yang datang, mantelnya diambil oleh karyawan, lalu kemudian bawa ke atas kamar, langsung dilemparkan saja di atas tempat tidur ya. Demikian terus acara terus berjalan sampai akhirnya mulailah tuan rumah mengatakan ya, perhatian ya, kita akan merayakan ulang tahun ya. Anak saya berulang tahun ya. Saya ingin dia hadir untuk meniup lulut lilin ya. Lalu kemudian sang anak rupanya tidak di situ. Ya, anak yang berulang tahun, anak yang seharusnya menjadi perhatian utama ya, anak yang seharusnya hadir di situ, rupanya tanpa disadari tidak kelihatan. Dan rupanya saking sibuknya tuan rumah karena menyambut tamu, tidak sadar ya kalau anak mereka itu tidak bersama dengan mereka. Akhirnya semua sibuk mencari. Akhirnya dan singkat cerita Bapak Ibu tahu anak itu ditemukan di mana? Anak itu ditemukan di kamar tidur di atas dan ditumpuk dengan mantel ketutup. Ya. Jadi dari ilustrasi ini apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Dari ilustrasi ini kita melihat bagaimana kesibukan sebuah keluarga mau menyambut Natal dan mau merayakan ulang tahun anaknya, tetapi lupa, fokusnya menjadi teralihkan. Ya, dari anak yang harusnya menjadi fokus utama, mereka lari kepada tamu-tamu undangan yang datang yang begitu banyak, dan akhirnya mereka ketika baru mau mulai acara, baru mereka ingat, mana anak itu begitu. Demikian juga kita Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita yang begitu sibuk, apalagi dalam kondisi pandemi, kita bisa lupa
ya, kita bisa teralihkan. Kita lupa siapa ya Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah Sang Pembaharu, Bapak Ibu. Dia adalah pembaharu kehidupan kita ini. Kita harus merayakan Dia. Kita harus mengingat Dia. Kita harus fokus kepada Dia. Kita tidak boleh teralihkan kepada mungkin biasanya kalau Natal banyak orang tukar kado ya, kita mendapat kado atau kita memberi kado kepada orang yang kita kasih dan seterusnya dan sedemikian dan sebaliknya juga begitu. Tetapi kita lupa seharusnya siapa yang menjadi fokus kita. Tidak salah dengan tukar kado ya, pakai baju baru ya, pakai sepatu baru, pakai apa yang baru begitu ya, atau pakai topi Santa Claus, tidak ada yang salah dengan itu, tetapi bukan itu yang menjadi fokus. Dan saya ingin mengatakan bukan kita yang menjadi fokus, tetapi Yesus yang menjadi fokus. Sehingga kalau ini adalah kelahiran Kristus ke dalam dunia ini, fokus kita seharusnya ke Dia. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, mari kita merenungkan kembali. Mungkin ada maksud dengan kondisi pandemik ini supaya kita merayakan Natal mungkin tidak lagi bisa di gereja, mungkin tidak bisa lagi pergi ke mall, mungkin tidak bisa lagi mencari hadiah, mungkin tidak bisa lagi mempersiapkan hadiah, ya. Tetapi mungkin semuanya ini ada baiknya. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita fokus kepada Yesus, Sang Pembaharu yang lahir di bulan Desember ini, ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kita merayakan Natal itu merayakan Sang Pembaharu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita merayakan apa? Kita merayakan pembaharuan hidup kita, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, hidup kita ya, kita memang sering merayakan Natal mungkin ulang tahun kita ya, kita merayakan hidup kita merayakan setiap kali bertambah satu usia begitu ya. Dan kita berusaha untuk mengenang kembali mungkin tahun yang lalu waktu merayakan ulang tahun di mana ya, kemana, makan apa ya. Lalu kita hanya sekedar mungkin pakai baju baru ya. Kita hanya sekedar ingin makan di restoran apa ya. Kita lalu ingin kumpul dengan siapa begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita ada satu hal yang difokus ya, yang Tuhan ingin kita perhatikan, apa yang kita harus perhatikan, apa yang harus kita rayakan di dalam Natal itu ketika Sang Pembaharu itu lahir, yaitu apa? Hidup kita yang dibaharui. Saya mengajak kita untuk membaca ya, Titus pasal 3. Titus pasal 3, kita akan membaca ayat 3 sampai dengan ayat 6. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 6, saya akan membacakan ya buat Bapak Ibu sekalian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Ya. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan. Ya, ada kata pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting sekali yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Lahirnya Sang Pembaharu, yaitu Yesus Kristus, ini berkenaan juga terjadinya satu pembaharuan hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca dari Titus pasal 3 ini luar biasa. Ayat 3 itu ada kata dahulu. Bapak Ibu, apakah kita bisa melihat bagaimana kita dulu sebelum di dalam Tuhan dan bagaimana sekarang kita di dalam Tuhan?
Apakah ada terjadi perubahan? Ya, atau kita masih nyanyi masih nyanyi seperti lagu yang sering kita dengar ya, aku masih seperti yang dulu, gitu ya. Bapak Ibu, jangan sampai terjadi itu. Jangan kita masih seperti yang dulu. Karena kelahiran Sang Pembaharu adalah untuk membaharui hidup kita. Harus terjadi pembaharuan hidup kita. Ayat ketiga mengatakan bahwa jemaat yang ditulis oleh Titus ini dikatakan sebagai orang yang hidup di dalam kejahilan. Mereka itu dulu tidak taat, dulu tidak sesat, dulu adalah hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Bapak Ibu, itu dulu ya. Kondisi jemaat dulu itu seperti itu, jelek sekali. Tetapi setelah mereka ada di dalam Kristus, ya, dan ketika mereka sudah mengenal Kristus, dan dikatakan di dalam ayat kelima bagian akhir, mereka sudah mengalami pembaharuan, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan di situ ayat 5, ya, kalimat yang terakhir, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada sesuatu yang harusnya berbeda, Bapak Ibu. Harus sesuatu yang berbeda. Hidup kita ini tidak sama lagi dengan dulu. Seharusnya sudah terjadi pembaharuan. Harusnya di dalam proses kehidupan ini kita mulai melihat. Kalau dulu kita mungkin orangnya pemarah, ya. Lalu kita ini adalah orang yang sedikit-dikit marah umpamanya. Nah, bagaimana dengan sekarang setelah perjalanan hidup kita di dalam mengikut Yesus? Apakah masih seperti yang dulu? Ya, mungkin tidak lagi seperti dulu. Ada perubahan sedikit, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi yang penting kita sadar, ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, ketika Roh Kudus sudah hadir dalam kehidupan kita, kita tidak boleh sama lagi, Bapak Ibu. Karena buah roh yang terjadi karena karya Roh Kudus dalam hidup kita, itu melahirkan 9 buah roh yang harusnya menenggelamkan semua hidup lama kita. Sedikit demi sedikit atau sedikit lebih banyak. Begitu Bapak Ibu. Jadi hidup kita tidak boleh lagi yang lama. Bapak Ibu, saya percaya kita kalau punya barang, ya, saya percaya setiap kita punya barang kesukaan. Saya nggak tahu barang kesukaan Bapak Ibu apa. Ya, kalau sebagai hamba Tuhan, barang yang harus kami miliki, ya, bukan, tapi tidak harus juga, ya, yang kami harus punya lah, ya, untuk bisa bekerja itu adalah laptop atau komputer. Ya, Bapak Ibu, ketika kita memiliki sebuah barang atau saya memiliki barang, pakai, ya, sejak dibeli pakai terus, ya. Saya punya sebuah laptop itu sudah, saya kira sudah 10 tahun saya pakai, Bapak Ibu, ya. Dan memang sudah merasa, aduh, ini harus diganti baru, ya. Karena sudah ada kekurangan-kekurangannya, ya. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Mungkin kecepatannya, mungkin kecerahan layarnya, dan sebagainya Bapak Ibu. Atau mungkin ada alat yang sekarang ini bisa lebih canggih lagi, ya, di laptop yang baru, komputer yang baru, sementara yang lama, bayangin laptop saya sudah 10 tahun saya pakai, Bapak Ibu, sampai hari ini. Dan itu masih saya rawat, ya, karena memang masih bisa dipakai, kecuali, ya, kalau mau dipakai untuk desainer, ya nggak mungkin Bapak Ibu, karena itu tidak akan berjalan. Tetapi kalau sekedar untuk ketik-ketik, ya, menampilkan PowerPoint, ya, dengar lagu, begitu, ya, atau googling, itu masih oke, Bapak Ibu, ya, karena RAM-nya cukup tinggi, 4 Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu mengenal, ya, aplikasi-aplikasi seperti ini dan apa artinya sebuah RAM, begitu, ya, RAM-nya 4. Tetapi sekarang Bapak Ibu, ketika perjalanan komputer ini semakin canggih, RAM 4 tidak bisa lagi, Bapak Ibu. Ya, RAM itu sudah harus 8 minimal, atau mungkin sudah 16. Ya, selalu berlipat-lipat. Kenapa?
Karena aplikasi yang kita pakai atau ketika kita search googling ya, dan sebagainya, apa yang kita lagi mau cari itu pun mulai terasa berat gitu Bapak Ibu. Itu butuh RAM tinggi, memori tinggi ya, untuk bisa bekerja dengan cepat. Karena kebutuhan kita ingin cepat begitu ya. Sementara kalau RAM-nya tidak cukup, dia akan berjalan dengan lambat dan tentu saja itu akan menghambat pekerjaan kita. Ya, sekali lagi di sini kita melihat Bapak Ibu, kita selalu ingin yang baru. Bahkan mungkin konotasinya kita dipaksa untuk memiliki barang baru begitu ya. Handphone umpamanya Bapak Ibu, cepat sekali perubahannya. 1 tahun mungkin udah keluar tipe-tipe yang baru, udah berapa tipe begitu Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini kita pakai Android, kalau masih tipe 7 oke lah ya. 6 masih bisa dipakai. Kalau 4, Android 4 saya kira itu namanya sudah jadul ya Bapak Ibu ya. Istilah jadul itu berarti sudah lama ya, sudah harus dijual lah, diganti yang baru begitu ya. Nah, kalau masih 7 ya, Android itu kan ada tipe-tipenya ya. Android 7, 8, bahkan sekarang katanya yang terbaru sudah Android 10. Saya tidak tahu apakah udah keluar yang 11 Bapak Ibu. Saya tidak tahu, mungkin di tangan Bapak Ibu sudah memegang HP Android 10 ya, yang terakhir ini ya. Nah, itu udah canggih Bapak Ibu. RAM-nya pun sudah beda begitu ya. Minimal RAM saya pikir sudah 6 begitu. Karena apa? Kebutuhan. Karena kalau RAM-nya tidak tinggi, Android-nya tidak tinggi ya, ada aplikasi yang tidak bisa dibuka. Bapak Ibu, saya punya sebuah tablet kecil ya, itu Android 4. Jadi untuk membuka aplikasi tertentu ketika saya mau download ya, mau download dari Play Store begitu ya, itu sudah nggak bisa ya. Dia di sana ditulis aplikasi ini tidak cocok dengan saya punya tablet ini. Jadi sudah tidak bisa dipakai begitu Bapak Ibu. Jadi mau tak mau memang harus diganti. Ya, dunia ini ya, barang-barang yang ada sepertinya dicipta memang untuk memaksa kita, akhirnya harus dibuang, ganti yang baru. Bapak Ibu, hidup kita sekarang perhatikan. Fokus kita yang pertama tadi adalah kepada Yesus, lahirnya Sang Pembaharu. Dan sekarang yang kedua adalah hidup kita Bapak Ibu. Apakah sudah terjadi pembaharuan hidup kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih mengingat Yehezkiel ya, seorang nabi yang dibawa oleh Tuhan ke sebuah padang ya. Di sana bukan padang rumput Bapak Ibu. Di Yehezkiel pasal 37. Karena yang dilihat oleh Yehezkiel ya, yang dibawa oleh Tuhan, yang dilihat adalah tengkorak-tengkorak, tulang belulang Bapak Ibu. Semua satu padang itu semua tulang semua. Artinya di situ adalah kematian Bapak Ibu. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, ya, apakah tulang-tulang ini bisa hidup kembali? Ya, Yehezkiel ditanya seperti itu. Tentu saja Yehezkiel tidak bisa menjawab karena dia tidak punya kemampuan dan dia tidak tahu bagaimana. Ya, dia mengatakan tidak tahu. Tetapi kalau memang Tuhanlah yang tahu begitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan meminta Yehezkiel untuk berdoa kepada tulang-tulang itu supaya hidup kembali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Yehezkiel melakukan doa itu, tulang-tulang yang ada di padang itu semuanya, di lembah itu semuanya mulai berbunyi kretak-kretak karena satu dengan yang lain tersambung lagi menjadi seutuhnya. Kemudian mulai terjadi kehidupan dan akhirnya tengkorak-tengkorak yang sudah mati itu semua hidup kembali. Mau menggambarkan apa Bapak Ibu? Mau mengatakan kepada Yehezkiel, bangsa Israel yang sudah melawan Tuhan, mereka adalah bangsa yang seharusnya sudah mati, gak berguna lagi. Tetapi Tuhan sanggup menghidupkan kembali sebuah bangsa umatnya yang akan melayani Tuhan. Hari ini ya, sebagai sebuah jemaat, kita adalah orang-orang yang mengenal Yesus. Kita adalah orang-orang yang dahulunya mati,
menurut Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kita dahulu adalah orang yang sudah mati, ya. Efesus pasal 2. Tetapi oleh kasih karunia Allah di ayat 4 kita dikatakan di situ kita dihidupkan kembali. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengalami itu di dalam kehidupan ini? Karena kalau kita merayakan Natal, kalau kita merayakan kelahiran Kristus, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa hidup kita harusnya terjadi pembaharuan. Kalau kita belum menyadari pentingnya pembaharuan hidup kita, apa artinya Bapak Ibu? Tidak ada gunanya kita merayakan Natal kalau hidup kita adalah hidup yang lama. Tidak ada gunanya merayakan Natal dengan hidup lama Bapak Ibu. Tetapi tidak ada kata terlambat. Oleh karena apa? Karena Tuhan selalu terbuka tangannya. Setiap orang yang datang kepadanya tidak pernah ditolak. Buluh yang terkulai tidak pernah dipatahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata, mari datanglah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, maukah kita datang kepada Tuhan? Kalau memang belum terjadi pembaharuan hidup di dalam kehidupan kita, setelah bertahun-tahun, mungkin bahkan berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, itu berbahaya sekali. Tidak ada artinya kita menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Gak mungkin beratus-ratus tahun. Berpuluh-puluh tahun, gak ada gunanya kalau tidak ada terjadi kelahiran kembali. Kalau tidak ada terjadi pembaharuan hidup. Kalau Bapak Ibu tidak melihat ada sebuah pembaharuan. Dulu seorang yang sangat marah, gampang marah. Kemudian sekarang sudah lebih sabar karena ada buah roh, yaitu kesabaran. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melihat itu? Yang ketiga Bapak Ibu, ya, apa yang kita rayakan di dalam Natal ini? Yang ketiga, kita merayakan pekerjaan baik orang Kristen. Mari kita melihat ayat 8 Bapak Ibu, ya. Ayat 8 di Titus pasal 3. Saya akan membacakan satu ayat ini. Titus pasal 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Pekerjaan baik Bapak Ibu. Di sini saya ingin ada satu ayat referensi juga Bapak Ibu, ya. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat ke-10 Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat ke-10, ya. Di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan di sini pekerjaan baik, ya. Di sini ayat 10 ini mengatakan orang Kristen, umat Allah, orang yang percaya Yesus itu adalah ciptaan dalam Kristus, ciptaan yang baru, ya, yang dipersiapkan khusus. Orang Kristen adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus, yang dipersiapkan khusus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau di Titus 3 ayat 8 di situ dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya Bapak Ibu, pekerjaan baik adalah milik orang Kristen. Saya tidak mengatakan lalu orang di luar Kristen tidak ada yang baik. Ya, banyak yang baik. Tetapi yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hari ini kita melakukan sesuatu kebaikan, pekerjaan yang baik adalah hanya orang Kristen. Karena orang Kristen ketika melakukan pekerjaan baik itu bukan dalam rangka tujuan untuk menyuap Allah. Bukan. Orang Kristen harus ingat ini. Kita melakukan pekerjaan yang baik, melakukan kebaikan adalah untuk
membalas kasih Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah itu memang natural. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen itu pasti keluar punya pekerjaan baik itu. Orang Kristen pasti melakukan pekerjaan baik. Kalau ada orang Kristen tidak melakukan pekerjaan baik, ada kemungkinan pembaharuan belum terjadi dalam kehidupannya. Ada kemungkinan besar memang Roh Kudus belum melahirkan kembali orang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting sekali di sini sebagai orang Kristen yang mungkin sudah bertahun-tahun, pekerjaan baik apa yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana konsep kita di dalam memandang pekerjaan baik itu? Apakah kita melihat pekerjaan baik itu sebagai sesuatu untuk memuji diri sendiri? Saya kira ini sudah salah, ya. Ini sudah salah tujuan, Bapak Ibu. Pekerjaan baik yang kita lakukan itu bukan untuk memuji diri, bukan untuk mengangkat diri. Pekerjaan baik yang kita orang Kristen lakukan, pelayanan baik yang kita orang Kristen lakukan, bukan untuk diagung-agungkan, bukan untuk dipajang di satu tempat, bukan. Tetapi itu harus membuat banyak orang tahu bahwa ini orang berbeda. Orang ini sudah mengalami pembaharuan. Orang ini saat ini melakukan pekerjaan baik adalah untuk seseorang pribadi. Yaitu siapa? Yesus Kristus yang sudah membaharui hidupnya. Bapak Ibu, apakah kita mengalami seperti itu? Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, ya, di dalam merayakan Natal ini, kita menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar ikut-ikutan di dunia ini, ya, melakukan biasanya kalau bulan Natal, memasuki bulan Natal, ya, itu berarti libur, ya, anak-anak kita libur, ya, kemudian semua serba baru, baju baru, ya, sepatu baru, semua baru. Kita pasang pohon Natal di rumah, kita beli hadiah untuk saling tukar kado, ya, biasanya seperti itu. Entertainment, gak salah Bapak Ibu, tetapi bukan itu fokus kita. Fokus kita bukan itu Bapak Ibu. Fokus kita bukan seperti dunia yang lakukan. Apa yang dunia lakukan tidak boleh hanya sekedar kita ikut-ikutan Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu apa yang menjadi tujuan Allah ketika Dia datang dalam bentuk manusia. Dia mati di kayu salib, yaitu untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Oleh karena itu, hidup orang Kristen harus melakukan pekerjaan baik untuk memuliakan Allah yang sudah membaharui hidup kita. Bapak Ibu, apakah kita bersedia? Ya, karena kita juga belum tahu, ya, sampai kapan COVID ini akan selesai. Tetapi bukan berarti karena COVID lalu orang Kristen tidak bisa berbuat baik, tidak. Karena saya percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Supaya apa? Karena Tuhan ingin Dia dipermuliakan melalui kita semua. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu, mari fokus kepada Yesus dan mari percaya kepada Dia, dan mari mulai merenungkan kebaikan Tuhan, dan mari terus berdoa, Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan dalam dan melalui kehidupan aku ini. Biarlah kiranya melalui Natal ini kita boleh bersukacita, ya. Tetapi sekaligus jangan lupa kita tidak bersukacita karena barang-barang yang baru. Kita bersukacita terutama yang harus kita ingat sungguh-sungguh, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Mari kita memperlihatkan kepada dunia apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Yesus yang boleh lahir ke dalam dunia ini. Bapa, terima kasih untuk anak-Mu yang tunggal. Terima kasih untuk pembaharuan kehidupan. Terima kasih untuk satu pekerjaan baik yang Tuhan siapkan agar kami lakukan sementara kami masih dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami, agar supaya setiap kali kami boleh merayakan Natal, kami merayakan secara berbeda. Kami merayakan karena kami mengerti sungguh-sungguh makna Natal itu, ya Tuhan.
Tuhan tolong kami, Roh Kudus kiranya terus memperbaharui hidup kami. Pakai kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini yang saat ini mungkin ada di dalam ketakutan dan ketidaknyamanan. Tetapi pakailah kami untuk menjadi saksi Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan bermohon kiranya Tuhan menolong kami di dalam kehidupan ini, supaya nama Tuhan yang terus-menerus dipermuliakan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kekasih ya. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Asri. Saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan penuh sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat mengirim atau mentransfer persembahan saudara ke rekening gereja di GKI Tebing Tinggi, bersamaan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Untuk pujian persembahan, mari kita sama-sama angkat pujian hati sebagai hamba. Kiranya setiap kita dapat memberikan persembahan dengan kerendahan hati kita, dengan penuh ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab kita datang tidak membawa apapun juga, dan ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita juga tidak membawa apapun. Bukan membawa apapun juga.
bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami, Tuhan yang boleh mematahkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur di tengah-tengah kesulitan, Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberkati kesehatan kami, Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami memberikan sedikit ya Tuhan dari begitu banyak berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pakailah persembahan ini Tuhan, layakkanlah persembahan ini, supaya persembahan ini boleh Tuhan yang pakai, yang Tuhan gerakkan setiap anggota, setiap majelis yang mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya Bapa, inilah doa dan syukur kami di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita ada sedikit pengumuman di mana nanti pada tanggal 25 Desember ibadah Natal akan diadakan secara online dan pembicaranya adalah Pendeta Solihin. Begitu juga dengan ibadah Natal sekolah minggu juga akan diadakan secara online pada tanggal 25 Desember juga. Dan juga untuk ibadah selama pandemi, kita di gereja akan mengadakan ibadah secara online yang akan ditayangkan melalui channel YouTube GKI Tebing Tinggi. Begitu juga untuk sekolah minggu dan juga akan ditayangkan setiap minggu pada pukul 10. Bagi Bapak, Ibu atau saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan syukur, kepuluhan dan diakonia dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Dan kita juga ada kabar sukacita yang kita nantikan selama ini. Dan mulai Januari, yaitu pada tanggal 3, ibadah akan kembali diadakan di gereja secara offline. Mohon untuk setiap jemaat yang mau hadir tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker. Jika ada jemaat yang kurang sehat ataupun kurang fit, lebih baik tidak datang beribadah di gereja terlebih dahulu. Itu saja pengumuman dari gereja. Selanjutnya mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Evangelis Yeskia. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, kaliannya yang esa, mohon sama sumber Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan yang sejati dari Yesus Kristus, serta penyertaan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.